Aaron Clark tantang dua sekaligus fighter Malaysia. Alif Rakib, petarung terkuat di Malaysia, bersedia untuk main di Beyond Combat, tapi ia mengajukan 3 syarat untuk dia turun langsung di Beyond Combat. Rifkin Masdor menang lagi. Gila ya, fighter-fighter Malaysia benar-benar begitu keras. Tahniah, Alif Rakib, fighter One asal Malaysia kembali menang untuk kelima kalinya secara beruntun di One Championship. Ini apa nih yang tadi lagi? Oh, ini tayangan-tayangan yang Masdor mengalahkan TKO semua, geng ya. Wah, ini orang Indonesia nih. Tak boleh berdiri guys, tak boleh berdiri. Jadi buat fighter-fighter Indonesia nggak usahlah cakap besar kayak itu untuk menantang para fighter-fighter ini, geng. Karena fighter-fighter ini udah berbeda kelas. Dia main di One Champion, sedangkan kita masih main di Beyond. Nanti sekalinya ditantang, dibuat tepar, dibuat tidur, bukan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksikan sebuah video ini bagi peringatan aja ataupun saran daripada Ikinya ya, geng ya. Sebelum nge-reaction video ini, gak usah tantang lagi, geng, faktor daripada Malaysia, karena faktor daripada Malaysia ini udah teruji udah keras kayak gitu ya, geng ya. Jadi jangan belagak lagi bagi kalian kakak ataupun kakak sawah ataupun siapalah itu, gak usah tantang karena level dia beda dengan level kita, geng. Kita levelnya masih Beyond dan faktor Malaysia itu udah One Champion, geng ya. Jadi gak usah menantang gitu. Dan ada Iron Calcut tentang dua faktor Malaysia, geng, di Beyond. Waduh, kalau masalah Beyond ini biarkan sajalah Putra ya, geng ya, dan Kabilan dan Amarul itu sajalah. Kalau kalian menantang seperti Alif Rakib, Jojo, terus Masdor, ini kalian salah orang, geng. Salah orang, geng. Itu adalah faktor keras daripada Malaysia, geng. Waduh, susah banget untuk dikalahkan, geng. Jangankan mau ditumbangkan ataupun mau di TKO, gak usah, geng, dikalahkan aja masih susah ya, geng ya. Buktinya itu hari ada seorang faktor Indonesia yang menantang faktor daripada Malaysia. Itu sudah beda kelas, beda level, nah, bagaikan bagaikan langit dan bumi. Masih menantangnya KO, geng. Tumbang berapa kali dia. Itu jangan, jadi gak usah membuat malu negara kita sendiri ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, dan share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Aaron Clark tantang dua sekaligus fighter Malaysia. Ya, gimana enggak, pada postingan terbarunya dirinya memposting poster ranking kelas 61 kg di Beyond, geng. Yang mana setelah berhasil mengalahkan fighter legend dari Malaysia, terdapat dirinya yang berada di ranking kelima, geng. Sebenarnya gak ada yang salah dengan postingannya, namun yang bikin panas caption dari Aaron Clark sendiri. Pada intinya dirinya mengatakan bahwa Umar Al-Matin yang berada di ranking ke-6 jika ingin melawannya dan membalaskan kekalahannya Azwan, Aaron akan menunggunya. Tapi jika tidak, Aaron akan menantang fighter ranking kedua. Siapa lagi kalau bukan Kabilan Jelevan, geng. Wah, apakah tantangan terbuka akan ditanggapi oleh dua fighter Malaysia tersebut? Gimana menurut kalian, geng? Alif Rakib, petarung terkuat di Malaysia, bersedia untuk main di Beyond Combat, tapi ia mengajukan 3 syarat untuk dia turun langsung di Beyond Combat. Yang pertama, harus ada belt. Yang kedua adalah harus ada faktor-faktor terkuat di Indonesia yang mampu mengimbangi kemampuannya. Dan yang ketiga, kontraknya harus lebih besar dari One Championship. Ia meminta sekitar 300 USD untuk 5 kali pertarungan. Kayak mana menurut kalian? Apakah ada petarung Indonesia yang bisa mengimbangi Alif Rakib? Dan juga apakah Beyond mampu membayar 300 USD hanya dalam 5 laga? Coba kalian tulis di kolom komentar. Korang okey, boleh Alif boleh lawan Beyond, tapi kontrak dia kena besar lagi pada One Championship. Boleh ke bagi macam tu? Boleh. Kalau betul, Alif, kalau kontrak, Kalau orang nak tengok Alif fight Beyond, nak tengok Alif fight dengan siapa ni? Alif Rakib benar-benar spektakuler. Wah, menurut saya
mungkin aja di masa yang akan datang, level Adam Rakib jauh di atas Alif Rakib. Dengan usia yang masih muda, dia sudah menunjukkan disiplin Muay Thai yang sesungguhnya. Asli teman-teman, setiap serangan yang diberikan oleh Adam Rakib membuat saya teringat sama Alif Rakib. Adam ini pandai memanfaatkan jangkauannya. Tendangan dari Adam Rakib selalu membuat saya salfok. Nggak heran sih dia dijadikan sebagai main event. Nah, saya punya harapan nih, semoga akurasi ke depan dari seorang Adam Rakib benar-benar diasah. Baik serangan dari Adam Rakib kalau memang tepat, pasti KO tuh lawannya. Dan dengan kemenangan ini, Adam Rakib sudah menang 3 kali beruntun. Rekor saat ini di WOD adalah 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan gimana nih pendapat kalian mengenai video ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk support akun ini dengan cara follow dan follow akun ini. Rifdin Masdor menang lagi. Gila ya, fighter-fighter Malaysia benar-benar begitu keras. Salah satunya adalah Rifdin Masdor. Dia adalah fighter yang sangat eksplosif. Kalian bayangin teman-teman, lawannya sampai hancur dibuatnya. Ini adalah pertandingan yang penuh darah. Selama 3 ronde, Rifdin Masdor benar-benar mendominasi. Kalau kita berbicara soal ketahanan, Rifdin Masdor punya ketahanan yang sangat-sangat bagus. Nah teman-teman, buat kalian yang belum tahu, fighter yang dihadapi oleh Rifdin Masdor adalah fighter yang berlatih bersama dengan Redo Rocky. Banyak orang juga yang memberikan respect sebesar-besarnya buat lawan ini, karena dia mampu bertahan dari Rifdin Masdor. Dengan kemenangan ini, Rifdin Masdor menang 4 kali beruntun. Untuk rekor saat ini, Rifdin Masdor punya rekor 6 kemenangan dan 1 kekalahan. Namun sayangnya, sampai saat ini dia masih belum mendapatkan kontrak. Dan teman-teman, gimana nih pendapat kalian mengenai video ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Tahniah, Alif Rakib, Fighter One asal Malaysia kembali menang untuk kelima kalinya secara beruntun di One Championship. Ya, kemenangan itu ia dapatkan setelah berhasil mengungguli Ramadan Onda, satu-satunya fighter yang konon mampu menjegal jalan Alif dalam merebut gelar juara dunianya tersebut. Jadi gimana menurut kalian? What's next for Alif Rakib? Korang tengok tak semalam Rifdin dengan apa tu daripada Laos je, nama dia Pek Pak Siap. Susah pula nak menyebutnya. Tapi Rifdin kali ni aku tengok game dia berbeza guys. Tak macam dia first round dia agresif. Betul tak? Bila agresif itu, owner One Championship tak best. Saya kata dia tak ada seni lah apa baik. Kali ni Rifdin tunduk betul-betul seni Muay Thai guys. Siku dapat, lutut dapat. Kicap baik, kicap. Jadi round pertama dah Rifdin dapat takedown apa tepat kesiak tu. Kau guys, memang kicap. Memang aku tengok Rifdin dah tunduk seni Muay Thai yang sebenar. Siku semua bagai. Puati baik, puati terbaik lah kau dan. You in my heart. Kedauan. Jadi buat fighter-fighter Indonesia nggak usahlah cakap besar kayak itu untuk menantang para fighter-fighter ini, geng. Karena fighter-fighter ini udah berbeda kelas. Dia main di One Champion, sedangkan kita masih main di Beyond. Nanti sekalinya ditantang, dibuat tepar, dibuat tidur, bukan di atas kasur, melainkan di atas ring, geng. Malu kita menantang belaga seperti itu, si Kakak Sam kayak gitu ya, seperti Masdor kan semuanya dibuat tidur KO di TKO di atas ring semuanya, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah lah, fakta-fakta Malaysia ini memang apa ya, kalau lawan Indonesia nih bukan cuma lawan Indonesia saja sih. Tadi lawan mana? Lawan Italia kah? Lawan mana tadi? Yang membuat koyang-kaying. Melawan Kamboja atau melawan mana? Itu dibuat kenang-keting, geng. Kayak gitu ya, gengnya. Jadi kita harus akui kepada fighter-fighter Malaysia ini memang keras-keras, geng. Betul apa yang diungkap. Nah, ikinya akan menyaksikan cuplikan inilah, geng, pertandingan dan kemenangan Masdor, geng, yang men-TKO para lawan-lawannya. Waduh, kira-kira seperti apa sih? Penasaran bukan? Jom kita simak bersama-sama.
suara begitu. Ini Thailand, orang Thailand guys. Nah, kalian udah lihat sendiri kan seperti apa kerasnya Vector daripada Malaysia ini. Dia adalah main di One Champion, bukan main di Beyond ataupun main di TikTok, guys. Dia ini sudah banyak musuhnya, udah pengalaman jauh levelnya. Kalau Vector kita mungkin sudah tanding 3 kali, ini Vector Malaysia udah tanding 50 kali. Kayak gitu, guys. Jadi musuhnya tuh bukan kaleng-kaleng, musuhnya tuh berat-berat semua ya, guys ya. Jadi aduh, ini sih bukan tentang panggung, tentang apa. Kan tadi sudah influencer daripada Indonesia ataupun TikToker daripada Indonesia udah mengakui sendiri, kok keras-keras seperti ini ya Vector dari Malaysia. Nah, jadi nggak usah dari klien kakak apalah siapalah untuk menentang para ini ya, kakak Sam atau siapa menantang siapa Rifdin Masdor ataupun Alif Raki, gak usah kayak gitu ya. Kalian akan diayam-ayamin, dijadikan bahan latihan kalian sama ini orang-orang ini, Alif Raki, Jojo dan Rifdin Masdor ini akan dijadiin ayam-ayaman kalian, beneran dah. Gak usah sama sekali menantang mereka. Nanti kalau mereka turun ke Beyond, habislah Vector Indonesia di ayam-ayamin, akan menjadi bapuk lah semua itu. Nanti akan marwah kita malu lagi kayak gitu ya. Jadi stop bercakap besar, apa kayak gitu, buktikan saja kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.